Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Di video ke-18 dalam edisi Sirah Nabawiyah ini, kita akan bersama-sama belajar tentang kisah Quraisy yang mengancam Abu Thalib. Jadi garis besarnya di sini adalah Abu Thalib, yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai pada akhir hayatnya nanti beliau belum mengucapkan syahadat, tetapi sebenarnya membenarkan risalah yang dibawa oleh keponakannya, Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita langsung mulai saja ya. Para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib dan mereka berkata kepadanya, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat, dan berkedudukan di tengah kami. Kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu, namun engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini. Siapa yang mengumpat bapak-bapak kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan mencela sesembahan kami, maka hentikanlah dia, atau kami menganggapmu dalam pihak dia, hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita binasa." Ancaman ini cukup menggentarkan Abu Thalib. Maka dia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata kepada beliau, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku. Lalu mereka berkata begini dan begitu kepadaku. Maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri. Janganlah engkau membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengira pamannya akan menelantarkannya dan sudah tidak mau lagi mendukungnya. Maka beliau bersabda, "Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini, hingga Allah memenangkannya atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya." Mendengar itu, maka Abu Thalib mengucurkan air mata lalu bangkit. Tatkala beliau hendak beranjak, Abu Thalib memanggil beliau, lalu berkata, "Pergilah wahai anak saudaraku, dan katakanlah apapun yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun." Lalu dia melantunkan syair, "Demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah
hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Tampakkanlah urusanmu dan jangan kurangi. Pilihlah yang engkau suka dan senangi. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Quraisy mendatangi Abu Thalib sekali lagi. Tatkala Quraisy melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalankan aktivitasnya, dan mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak mau menelantarkan beliau, dan dia juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk berpisah dengan mereka dan bahkan memusuhi mereka. Maka mereka mendatangi Abu Thalib sekali lagi sambil membawa Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. "Wahai Abu Thalib," kata mereka, "ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan. Ambillah dia dan apa yang ada pada dirinya menjadi milikmu. Ambillah dia sebagai anakmu dan dia menjadi milikmu. Lalu serahkan anak saudaramu kepada kami yang telah menentang agamamu dan agama bapak-bapakmu, memecah belah persautuan kaummu, serta membodoh-bodohkan harapan-harapan mereka, agar kami bisa membunuhnya. Penukaran ini sudah impas, satu orang dengan satu orang. Demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku ini benar-benar sangat menjijikkan. Adakah kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan demi kepentingan kalian, lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh? Demi Allah, ini sama sekali tidak akan kulakukan," kata Abu Thalib. "Demi Allah," kata Mut'aim bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf, "Wahai Abu Thalib, kaummu sudah berbuat adil kepadamu dan berusaha membebaskanmu dari sesuatu yang sebenarnya tidak engkau sukai. Menurut pengamatanku, engkau tidak ingin membunuh siapapun di antara mereka. Demi Allah, kalian tidak berbuat adil kepadaku. Rupanya engkau telah bersekongkol untuk melecehkan aku dan mempengaruhi mereka untuk memusuhiku. Berbuatlah semaumu." Ini bisa dilihat di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 226 sampai 227. Beberapa referensi sejarah tidak menyebutkan saat dia kedatangan orang-orang Quraisy ini, tapi dengan membandingkannya dengan bukti-bukti kejadian yang lain, hal itu terjadi pada pertengahan tahun ke-6 dari nubuwah. Sebab perincian tentang kejadian ini sangat minim. Ide untuk menghabisi Nabi. Setelah orang-orang Quraisy mengalami kegagalan dalam 2 kali kedatangan mereka untuk mempengaruhi Abu Thalib, maka mereka kembali bersikap keras dan bengis, bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Pada hari-hari itu, tiba-tiba muncul ide di kepala para taghut mereka untuk menghabisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara lain. Tapi justru kebengisan dan munculnya ide semacam itu yang semakin mengokohkan posisi Islam. Dengan masuknya 2 pahlawan Makkah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab. Di antara bentuk kebengisan itu, suatu hari Utbah bin Abu Lahab menemui Rasulullah SAW seraya berkata,
Aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam, dan yang mendekat lalu bertambah dekat lagi, yaitu Jibril. Kemudian dia mulai mengganggu beliau, merobek baju beliau, dan meludah ke muka beliau. Untungnya ludah itu tidak mengenai sasaran. Saat itu beliau berdoa, "Ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ciptaanmu." Doa beliau benar-benar dikabulkan. Suatu kali Utsbah pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy. Suatu malam tatkala mereka sedang singgah di suatu tempat di Syam, tepatnya di Az-Zarqa, tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Saat itulah Utsbah berkata, "Sungguh celaka saudaraku. Demi Allah, singa itu tentu akan mencaplokku seperti doa yang dibaca Muhammad atas diriku. Singa itu akan membunuhku selagi dia ada di Makkah dan aku ada di Syam." Singa itu menyibak kerumunan orang lalu menerkam kepala Utsbah hingga meninggal. Ini ditulis di Tafhimul Quran, jilid 6, halaman 522. Juga di Mukhtasar Siratir Rasul Syekh Abdullah An-Najdi, halaman 135. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Utsbah bin Abu Mu'aid pernah menginjak pundak beliau yang mulia tatkala beliau sedang sujud, hingga hampir saja kedua mata beliau melotot. Di antara bukti bahwa para taghut Quraisy bermaksud hendak menghabisi Nabi SAW, apa yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam hadis yang panjang. Di dalamnya disebutkan, Abu Jahal berkata, "Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap enggan dan kalian melihatnya mencela agama kita, mencaci maki bapak-bapak kita, membodoh-bodohkan harapan-harapan kita, dan mencela sesembahan kita. Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan menungguinya sambil membawa batu yang mampu kubawa. Dan tatkala dia bersujud, dan tatkala dia sujud dalam salatnya, aku akan menimpukkan batu itu ke kepalanya. Pada saat itu telantarkanlah aku atau belalah aku." Setelah itu Bani Abdu Manaf bisa berbuat apa yang terbaik menurut mereka. "Demi Allah, kami sama sekali tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun. Maka lakukanlah apa kehendakmu," kata mereka. Esok paginya Abu Jahal mengambil batu seperti yang dia katakan, kemudian duduk menunggui Rasulullah SAW. Orang-orang menunggu apa yang bakal dilakukan Abu Jahal. Tatkala beliau sedang sujud, Abu Jahal mengambil batu lalu mendekati beliau. Tatkala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat dan gemetar. Kedua tangannya tak mampu menyangga batu yang dibawanya, sehingga dia cepat-cepat melontarkannya. Orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal dan bertanya, "Apa yang terjadi wahai Abdul Hakam?" "Aku menghampirinya seperti yang kukatakan semalam kepada kalian. Tatkala aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor onta yang menghalangiku, yang menghalangi diriku dan dirinya. Tidak, demi Allah, aku tidak melihat onta itu seperti lazimnya, tinggi maupun pendeknya, tidak pula taringnya sekalipun itu onta pejantan. Onta itu mendekatiku dan hendak mencaplokku." Ibnu Ishaq menuturkan, Rasulullah SAW bersabda,
itulah Jibril alaihissalam. Andai kata dia mendekat lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadap dirinya. Bisa dilihat di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 298 sampai 299. Karena perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW itulah yang mendorong Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam setelah itu. Masalah ini akan disampaikan di bagian mendatang. Sekalipun begitu, ide untuk menghabisi Rasulullah SAW tetap belum hilang dari hati para taghut Quraisy. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia berkata, "Aku mendatangi mereka yang sedang berkumpul di Hijr. Mereka membicarakan Rasulullah SAW lalu berkata, 'Kami tidak pernah bersabar seperti kesabaran kami menghadapi urusan orang ini. Kami benar-benar telah bersabar menghadapinya karena suatu urusan yang besar.' Selagi mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau muncul dan berjalan hingga tiba di dekat Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau melewati mereka dalam keadaan tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka memberondong beliau dengan kata-kata penghinaan. Aku bisa melihat yang demikian itu di wajah beliau. Tatkala lewat untuk kedua kalinya, mereka melakukan hal yang sama lagi. Aku bisa mengetahui yang demikian itu di wajah beliau. Kemudian, tatkala beliau lewat untuk ketiga kalinya, mereka melakukan hal yang sama lagi. Saat itu, beliau berdiri kemudian bersabda, "Adakah kalian mendengar wahai semua orang Quraisy? Demi yang diriku ada di tangannya, aku telah datang kepada kalian sambil membawa sembelihan." Kata-kata beliau ini terus mengiang-ngiang di dalam diri mereka, hingga masing-masing di antara mereka merasa di atas kepalanya ada burung yang akan menyambar. Hingga ada di antara mereka yang berusaha menghibur diri dari rasa takutnya dengan cara yang dianggap paling baik, lalu berkata, "Pergilah wahai Abu Al-Qasim, demi Allah, engkau bukanlah orang yang asing." Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah, besoknya mereka berkumpul lagi dan selagi beliau muncul, mereka pun berembuk. Akhirnya semua serentak mereka merubung dan mengepung beliau. Kulihat salah seorang di antara mereka memegang jubah beliau. Abu Bakar berdiri di samping beliau. Sambil menangis dia berkata, "Apakah kalian tega membunuh seseorang yang berkata, 'Rabbku adalah Allah'?" Kemudian mereka beranjak pergi meninggalkan beliau. Ibnu Amr berkata, "Itulah kondisi paling keras yang dilakukan Quraisy yang pernah kulihat." Dalam riwayat Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Amr bin Al-As, sampaikanlah kepadaku keadaan paling keras yang dilakukan Quraisy terhadap Nabi SAW." Dia menjawab, tatkala Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah, tiba-tiba muncul Uqbah bin Abu Mu'aid. Lalu dia melingkarkan pakaiannya di leher beliau, lalu menjerat beliau dengan tarikan yang keras. Lalu Abu Bakar tiba dan langsung mencengkeram pundaknya serta menyingkirkannya dari sisi beliau, seraya berkata,
Apakah kalian tega membunuh seorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan mudah-mudahan selalu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kisah tentang salah seorang paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Sekalipun beliau tidak masuk Islam karena belum mengucapkan syahadat, tetapi dukungan beliau ini sangat penting bagi Rasulullah SAW di saat menjalankan dakwahnya, dakwah secara terang-terangan di masyarakat Makkah. Karena beliau mempersilahkan Nabi Muhammad SAW, mempersilahkan dengan keyakinan Nabi Muhammad tentang risalah yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun Nabi pun cinta terhadap pamannya, begitu juga pamannya Abu Thalib cinta dan menyayangi Nabi Muhammad karena telah diasuhnya sejak kecil sehingga dewasa. Tetapi Nabi Muhammad dengan keimanannya bahkan mengatakan apa yang sudah kita kisahkan tadi. Walaupun matahari ditaruh di tangan kanannya dan bulan di tangan kirinya, maka tak akan pernah gentar Nabi Muhammad SAW meninggalkan risalah dakwah ini. Kita tidak bisa membayangkan jikalau amanah itu ada di pundak kita. Karena risalah ini tidak hanya untuk masyarakat Arab atau Makkah, tetapi ini untuk lil alamin, seluruh manusia sejagat raya. Ya Allah, ya Rahman, mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman kita tetap menyala. Allah menjaga kita agar jangan sampai kita musyrik, menyekutukan Allah, mengadakan adanya ilah selain Allah. Jangan sampai. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Dan spesial, mari kita berdoa buat ayah, bunda, adik-adik dan kita semua yang mempunyai hutang. Mudah-mudahan Allah lunasi hutang kita semua. Amin. Buat kita yang punya piutang, artinya orang lain berhutang sama kita, kita berdoa dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kembalikan kepada kita. Karena di saat pandemi corona seperti ini, setiap orang membutuhkan uang. Setiap orang akan selalu memenuhi hajatnya setiap hari. Maka karena itu mereka membutuhkan uang. Uang didapat dari kerja, sementara sebagian besar pekerjaan terhambat karena adanya takdir Allah ini. Kita tidak tahu apakah ini adalah skenario dan rekayasa internasional. Tapi yang pasti, kita harus tetap bersabar. Karena sesungguhnya takdir Allah lah yang tertulis di Lauh Mahfuz. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah, demikian kisah tentang Quraisy yang melobi-lobi Abu Thalib, paman Rasulullah, agar dia menyuruh anak saudaranya, keponakannya Nabi kita Muhammad, untuk menghentikan dakwahnya dan aktivitasnya.
Demikian apa yang bisa kita sampaikan, kita lanjutkan lagi nanti di video ke-19 tentang masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan dia adalah salah satu orang yang dahsyat yang ada di masyarakat Makkah. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Saya Ahmad Mustaghfirin Pare meminta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Hadza wa syukran. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.